Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan Madura TV masih bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Mia Sofia dalam program Lensa Pendidikan. Rekan Roadshow tim Lensa Pendidikan masih di Kecamatan Kalungan dan hari ini saya berada di sekolah yang luar biasa, SDN Kotoan Laut 1. Luar biasa sekali potensi yang diberikan mereka dalam program Lensa Pendidikan. Kita disambut dengan sangat meriah dengan tarian-tarian dan albanjari. Saya hari ini bersama tim Lensa Pendidikan ditemani Komwil Sampurikut
something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you. Makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. It's 3 a.m. I think you feel the same. You feel the same, babe. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave. It's like my love. Something in my mind tell me that you are the perfect one. I can't get you out. I will never leave. It's like my love. I don't want to look around, yeah. I will never let you down, yeah. Something in my mind tell me that you are the perfect one. Tretan Radar Madura TV. Saat ini tim Lensa Pendidikan sedang berada di SDN Potoan Laok 1, tepatnya di Kecamatan Tungaan ya Ibu ya. Ini saat ini saya sedang bersama Ibu siapa? Sri Sudiati. Ibu Sri? Sri Sudiati. Ibu Sri Sudiati. Mari Ibu temani Tretan Radar Madura TV untuk melihat bagaimana kondisi SDN Potoan Laok 1. Tapi sebelum itu, ini saya akan membahas yang ada di belakang kita. Ini cantik sekali. Apakah ini sekolah di Wiasa Ibu? Alhamdulillah baru mau melakukan kegiatan. Baru mau Kemarin banget freelance dari tim Kabupaten kemarin. Kan awalnya kan dari edukasi lolos kemarin kerlap dan lainnya juga mereka cukup bangga. Bangga ya dengan hasilnya ya. Walaupun bagi saya masih sangat standar di bawah standar. Kalau sebelum apa ini Mbak masih jauh sekali dari yang seharusnya. Tapi Ibu optimis ya. Harus, Targetnya ke sana ya. harus Adi Wiyata ya. Oke. Iya. Ini pertama kita mau ke kelas berapa Ini ini? kelas 6. Kelas 6. Jadi ini kelas 6 ya Bu ya. Assalamualaikum. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Elsa. Wow, kayak Elsa Frozen ya Ibu ya. Ibu Elsa. Ini mengajar kelas 6. Saat ini pelajaran apa Ibu? Pembelajaran wirausaha. Untuk pembelajaran digital seperti ini sudah berlangsung berapa lama? Sudah lama, sudah setahunan. Sudah setahunan ya. Nah, Ibu selaku guru di kelas ini, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran digital ini? Aktif, biasanya siswa diberi kelas seperti ini tugasnya ngapain? Nonton video untuk progresnya atau soal Selamat kalian, saya melatih hari ini. jadi serba online sekarang ya? Bahkan menjadi PPDB sekarang online, Mbak. Online tahu. Kemudian ini di sini, bisa dijelaskan Ibu. Ini apa ini? Pojok baca. Pojok baca ya, bisa dijelaskan kepada Tretan Radar Madura TV. Bagaimana penerapan pojok baca setiap harinya kepada Ibu? Jadi mungkin anak-anak yang sudah selesai mengerjakan tugas, anak-anak mau baca buku bisa ada di sini supaya anak-anak tidak lari sendiri. Mungkin saya tambahkan, Mbak. Ini kalau untuk kegiatan membaca, biasanya sebelum jam pelajaran, anak-anak bisa membaca buku. Jadi ini buku referensi buku pelajaran.
Kemudian pada saat istirahat ada yang keluar beli jajan, ada yang tidak, mereka akan membaca. Dalam buku kami sangat banyak. Banyak ya? Banyak sekali. Berarti untuk pojok baca ini ada di setiap kelas? Insya Allah, cuma ada masih yang pembenahan sehingga setiap pulang sehingga nanti bisa mendengarkan. Artinya koleksi bukunya ada di perpustakaan banyak dan di kelas juga ada. Berarti ada rolling ibu. Ada. Setiap minggu kita sudah tukar dengan untuk perpus nanti akan dibuat lagi. Terima kasih ibu. Silakan dilanjutkan kembali. Selanjutnya ibu Sri, setelah tadi kita melihat bagaimana proses pembelajaran digital di kelas 6 ya. Ini kita lanjut mau ke kelas berapa ibu? Kelas 1. Ke kelas 1. Tapi sebelum ke kelas 1, ini ada banner ya. Banner SDM Potokan Lauk 1 penggunaan. Let's keep our environment clean. Jadi memang sekolah ini menekankan kepada siswa untuk menjadi pengamatan lingkungan ya ibu ya. Selalu berkebersihan di toko kami. Nilai kami adalah pola bersatu. Pola satu bersih, santun dan Oh, brandingnya itu ya? Bisa diulang ibu? pola satu. Pola bersatu. Pola bersatu. Pola satu bersih, santun dan unggul. Bersih, santun dan unggul, luar biasa. Di sini media sosialnya juga sudah lengkap. Artinya SDM Potokan Lauk 1 memang mengikuti digitalisasi. Kita ke kelas 1 ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Jun. Wow, keren banget ini kelasnya. Kelas berapa ini? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini kelasnya bagus banget. Ini siapa yang bikin? Siapa yang bikin kelasnya bagus kayak ini? Saya. Angkat tangannya. Oke, keren sekali. Ini sedang pelajaran apa ibu? Lagi pelajaran bahasa Indonesia. Satu gurunya juga Mbak. Kelas 1 juga ada 2 ya? Konsep depan, satu yang di dua. Sini ibu bisa kenalan juga. Ini dengan ibu siapa? Ibu Musnafiro. Kalau ibu memang fokusnya kepada pendamping. Kalau ibu memang di depan ya. Sejauh ini apa kendalanya sampai kelas 1 ibu? Luar biasa ya kendalanya, sangat luar biasa. Dari yang tidak bisa PKT sudah bisa PKT, yang tidak tahu lagi sudah bisa tahu. Banyak tanya ya Bu ya, biasanya kelas 1 ya. Kelas ini tahunya itu besar, tidak bisa dijual. Mbak ini sangat aktif gitu. Super aktif sekali. Kelasnya juga edukatif, mendukung kepada pembelajaran juga ya. Dan sama ya Bu ya, di setiap kelas ada pojok baca. Ada. Terima kasih Bu, silakan dilanjutkan kembali. Mohon maaf mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit menceritakan tentang sekolah kami. Salah satunya adalah bahwa sekolah kami ini sejak akhir tahun 2021, tepatnya bulan Oktober, sekolah kami mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pamekasan tentang penunjukan sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Pamekasan. Sebagai sekolah pendidikan inklusi, kami menerima siswa baik yang non-ABK maupun yang ABK dengan berbagai ketunaannya. Alhamdulillah, saat ini hanya ada 2 yang masuk kategori ABK, yaitu tunagrahita dan masalah pada motorik. Dari awal masuk yang tunagrahita ini sampai sekarang sudah banyak perkembangannya, sudah banyak progres dari situ. Alhamdulillah, meskipun tidak disamakan dengan anak-anak yang non ABK, tapi sudah termasuk pesat perkembangannya. Alhamdulillah, ini semua berkat kerja keras guru-guru kelasnya masing-masing.
Kemudian selain dari yang tunagrahita, ada juga yang tadi terkendala dalam motoriknya. Anak ini sebenarnya secara akademis dia mampu, tapi dia terkendala di motorik sehingga dia sulit bergerak, sulit menulis, sulit menggerakkan tangannya, sulit berjalan, dan sulit berbicara. Tetapi guru kelasnya punya ide cemerlang. Jadi anak ini diberi laptop atau kadang Chromebook, sehingga anak pengerjaan yang terkait dengan tulis menulis maka dia akan tuliskan di Chromebook tersebut. Kadang anak juga dibolehkan membawa dari rumah. Sedangkan untuk ulangan harian, memang guru kelas kami sudah membiasakan dengan menggunakan media Chromebook untuk ulangan ujian harian maupun ujian tengah semester. Tapi sebenarnya di ujian penilaian harian. Kemudian untuk kedepannya, insya Allah sekolah kami untuk studi pengembangan lagi tentang bagaimana cara menangani ABK, sekolah kami berencana untuk mengadakan kerjasama dengan pihak SLB Kabupaten Pamekasan dan akan membuat MOU sehingga lebih jelas apa yang kami butuhkan dari mereka, apa yang kita butuhkan, apa yang bisa kita berikan, akan adanya kesepakatan yang kita buat bersama-sama. Itu untuk perkembangan tentang pendidikan inklusi di sekolah kami. Dan sekedar info saja bahwa di Pamekasan ini, di Kecamatan Palengan ini, untuk yang punya SK penyelenggaraan pendidikan inklusi hanya di SDN Protoan Lao 1. Jadi dari manapun kami bisa menerima, mungkin tidak ada zonasi lagi kalau untuk urusan ABK, sehingga itu siap menerima murid dari manapun. Insya Allah bisa kami layani dengan baik. Selanjutnya akan kami ceritakan sedikit tentang pengembangan literasi yang kami kembangkan di sini yang sudah berjalan. Salah satunya adalah ada namanya nobar, yaitu nonton bareng. Untuk kegiatan ini, program ini sasarannya adalah kelas 3, 4, 5, 6. Bagaimana tekniknya? Anak dikumpulkan dalam satu ruangan, bisa kita bagi per kelas atau 2 kelas atau tergantung ruangan yang tersedia. Di situ kita tayangkan sebuah tayangan edukatif tentang kisah Nabi misalnya, atau tentang kisah-kisah inspiratif. Di situ anak bisa dan harus menyimak dengan baik. Setelah menyimak dengan baik, anak diminta untuk menyampaikan apa yang dia lihat itu dengan baik pula. Dari kegiatan ini yang kami harapkan adalah adanya kemampuan peningkatan keterampilan berbahasa pada siswa-siswi di SDN Potoan Lao 1. Terutama dalam kegiatan nobar ini, aspek yang kami munculkan adalah keterampilan dalam menyimak. Dia melihat, menyimak dengan baik. Kemudian keterampilan dalam berbicara. Jadi anak bisa menyampaikan pendapatnya terkait apa yang dia tonton dengan baik. Kemudian bisa berbicara dengan kosakata yang tepat. Ini tentunya harus kita latih, dibiasakan sehingga anak menjadi lancar pada selanjutnya. Begitu. Kemudian untuk program yang lain tentang pengembangan literasi, ada juga bengkel literasi. Bengkel literasi ini tujuannya adalah memperbaiki kasus-kasus terkait kemampuan literasi. Bisa membaca, numerasi juga bisa kita masukkan juga dalam program ini. Jadi anak-anak yang terlambat dalam membaca itu ada penanganan khusus oleh guru yang kami tunjuk di tempat yang namanya bengkel literasi. Ini semua upaya kami demi kebaikan murid-murid BSDN Potoan Lao 1, supaya mereka tumbuh menjadi generasi yang unggul, generasi yang potensi, kemudian bisa terjun di masyarakat dengan modal yang cukup dengan apa yang diberikan selama ini di sekolah. Jadi menurut kami tetap yang paling utama di sini adalah akhlak yang mulia. Oleh karena itu, untuk pengembangan karakter selalu kami utamakan di SDN Potoan Lao 1. Terutama yang sudah saya sampaikan tadi, adanya upaya kami untuk pengembangan karakter adalah dengan adanya perang bintang. Jadi tadi sudah saya ceritakan ke Mbak tadi tentang itu, sudah saya ulang kembali. Intinya sebuah generasi yang unggul adalah generasi yang kuat. Yang kuat bagaimana? Adalah generasi yang mempunyai akhlak yang baik, karakter yang baik. Insya Allah kedepannya dia akan menjadi generasi yang unggul dan potensial. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Luar biasa, setelah tadi kita melihat bagaimana proses pembelajaran dan fasilitas apa saja yang ada di SDN Potoan Laok 1. Dan saat ini saya sedang bersama stakeholder pendidikan di Kecamatan Pelengahan. Saya perkenalkan dulu satu-satu. Di samping kanan saya ada Kepala SDN Potoan Laok 1, Ibu Sri Sudiati SPDSD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Terima kasih telah warahmatullahi menerima tim Lensa Pendidikan di sekolah, luar biasa bersih sekali ini ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian di samping kiri saya tentu saja Korwil Cambirikbud Kecamatan Pelengahan, Ibu Kusmiati SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu ya. Ya. Setia menemani tim Lensa Pendidikan keliling Kecamatan harus setia. Pelengahan. Ya. Ibu, oke, terima kasih. Semoga tetap semangat ya Bu ya ke depannya Amin, ya. ya. Dan hari ini saya akan mengobrol dulu bersama tuan rumah ya Ibu Kus ya. Ya. Oke. Ibu Sri, saya panggilnya Ibu Sri ya. Ya. Luar biasa, tadi saya diajak keliling SDN Potoan Laok 1. Kondisi sekolahnya bersih, hijau, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa sekolah ini merupakan sekolah adiwiyata. Calon kabupaten baru melangkah satu langkah. Baru melangkah satu langkah ya. Tapi tetap optimis. Oh ya? harus Optimis. selalu ya. Bisa adiwiyata targetnya kemana kira-kira? Jangan jauh-jauh ke provinsi dulu. Provinsi dulu ya, berarti ya. Bisa ya kira-kira ya SDN Potoan Laok 1 ini insya Allah, ya? insya Allah. Oke, bisa dijelaskan Ibu tentang sekolah adiwiyata ini, persiapannya bagaimana, kemudian tips dan trik, siapa tahu bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya. Kalau persiapan sebetulnya kami itu bukan karena keadiwiyatanya, tapi memang tujuan kami adalah menghijaukan sekolah. Mulai saya diangkat tahun 2017 di sini, 5 tahun yang lalu. Begitu saya masuk, saya lihat kondisi begitu gersang, gundul, tidak ada tanaman, di depan tidak ada tanaman sama sekali, lalu di belakang hutan belantara. Oh, di belakang Iya. hutan belantara. Kemudian begitu saya masuk, di belakang saya pangkas bersih, saya jalan kebun pisang sekarang. Dan menghasilkan, insya Allah sudah pernah nyampe ke Korwil, insya Allah, dan ke yang lain-lain sudah Luar nyampe, biasa, insya sampai ke Allah. Korwil ya. Insya Allah, dan akan berlanjut kalau ada lagi nanti, insya Allah. Untuk depan dulu ini gundul, kemudian karena saya memang suka tanaman, dulu saya masuk, saya tanami, udah, saya benahi setiap saat. Bahkan dulu pernah saya punya program, 1 anak 1 pohon. Dulu tahun 2017 begitu saya masuk itu. Jadi di sini full tanaman dari barat sampai ke timur penuh dengan tanaman dulu. Wow. Cuman karena ada kendala sedikit di sini, yaitu akses yang di sana kurang terjaga. Jadi tidak ada batas. Ya, tidak ada batasnya. Sehingga siapapun bisa masuk, dan alhamdulillah yang di sana sudah berkurang. Tapi kalau di sini tetap tidak ada masalah, tetap utuh di sini. Kemudian bagaimana tips saya untuk bagaimana teman konsisten untuk menjaga ini? Selalu setiap saat saya peringatkan, saya ingatkan selalu pada saat upacara, pada saat rapat, selalu saya tekankan itu. Sehingga untuk mereka yang berlanjut ke anak-anak, ada budaya setiap membuang sampah, setiap selesai kegiatan apa langsung mereka akan mungut sampah. Tadi contohnya Mbak lihat sendiri, Ya. begitu mereka kegiatan, langsung mereka akan nunduk ke bawah untuk mengambil sampah yang ada dan dibuang ke tempat sampah. Artinya memang kesadaran dari siswa sudah cinta akan lingkungan ya Bu. Alhamdulillah. Ya? Dan itu tentunya ada penanaman dari guru dan Betul. juga leadernya ya. Ya betul. Itu proses yang lumayan harus sabar dan cukup panjang. Sekarang anak sudah bisa memilah mana sampah organik, mana anorganik, sudah paham. Dan menurut saya itu Alhamdulillah. adalah hal yang penting yang harus ditanamkan dalam sikap dan diri seorang anak, karena itu pasti bermanfaat di kemudian hari Harus. Bu ya. Karena bagi kami karakter adalah suatu pondasi bagi anak ke depannya nanti. Ibarat rumah, kalau pondasi kuat maka rumah itu akan kokoh. Sepertilah prinsip kami dalam mendidik anak-anak. Jadi di sini karakter yang kami tekankan. Bahkan yang 2 bulan yang lalu insya Allah sekolah kami juga ditunjuk untuk mengikuti program inovasi, Bukus yang menunjuk kami membuat inovasi sekolah. Tetap kami konsisten pada pengembangan karakter. Jadi yang kami angkat pada saat itu adalah program Perang Bintang. Program Perang Bintang. Perang Bintang. Bisa dijelaskan Nah, Ibu? Perang Bintang. Apa ya kok bisa perang bintang? Kenapa ada perang? Kenapa ada bintang? Karena perang di sini adalah ada kompetisi. Anak bersaing bagaimana dia meraih bintang yang bagus. Bintang apakah itu? Contoh tadi di kelas 1 kan ada tuh Mbak bintang-bintang di sana ada bertebaran di tembok itu ada tadi. Iya.
di sana atau di kelas yang lain juga begitu. Jadi setiap guru punya program untuk penanaman karakter, terserah guru masing-masing. Contoh misalnya, ada sekian bintang yang akan mereka tanamkan. Mereka punya program sendiri setiap gurunya. Makanya mereka punya jadwal. Hari ini saya akan mengembangkan tentang bintang kebersihan. Berarti pada saat itu, anak yang bisa menjaga kebersihan dengan baik, dia akan mendapatkan bintang emas. Bagi kita orang dewasa mungkin bintang bukan apa-apa, sepele. Tapi buat anak luar biasa. Mereka bersaing untuk mendapatkan itu, Bu. Sangat bersaing. Jadi mereka akan berlomba-lomba untuk bisa menjaga kebersihan supaya mendapat bintang emas. Ya, karena memang anak kecil Begitu. suka ketika diapresiasi. Ya, ada kompetisi. Kemudian kalau yang tidak bisa menjaga, kalau masih kotor, maka dia akan dapat bintang merah. Itu hal yang memalukan buat mereka. Sehingga mereka akan selalu menjaga kebersihan dengan konsisten supaya dapat bintang emas. Itu di bintang kebersihan. Ada lagi bintang prestasi. Ada kalau bintang prestasi, bagaimana anak tergantung gurunya, apa yang mau dia cari? Kemampuan dalam menyampaikan pendapat, kemampuan dalam bertanya, keberanian dalam menjawab, itu kan butuh motivasi dan konsistenitas ya, konsisten terus. Kalau anak bisa menjawab dengan baik, berani menjawab pertanyaan, akan dapat bintang emas. Begitu. Kalau di kelas 1 karena masih jiwanya masih dari TK, masih suka bermain, maka mereka menempelkan bintang dalam sungguhnya ke tembok. Kalau kelas 6 beda lagi. Mereka pakai buku. Mereka akan menulis di buku, menggambar di bukunya yang disiapkan oleh guru masing-masing. Begitu. Alhamdulillah. Inovatif sekali kepala sekolah satu ini ya. Kemudian Alhamdulillah. setelah kita membahas inovasi yang ada di sekolah ini, prestasi yang ada di sekolah ini Ya. lebih menonjol di akademik atau di non akademik Ibu? Kalau di sini seimbang, Pak. Untuk proses seimbang dan belum pernah sampai tinggi-tinggi amat, tetap di kelas menengah masih. Untuk sini Pasti ada progres. ya biasanya IPA ya selalu lumayan, alhamdulillah. Kalau untuk apa namanya di bidang akademik. Kalau non akademik untuk olahraga kayak bukan sekarang Mbak, dulu banget ini lari apa tuh kita masih dapat nomor. Cuman untuk yang sekarang mulai saya sekarang ini sekarang ada era digital, Ya. sehingga yang akan saya kembangkan selanjutnya adalah semua kelas akan menggunakan LCD semua ke depannya nanti dan sudah kami programkan. Kemudian yang sudah di depan mata tahun depan kami akan menyelenggarakan perpustakaan digital. Perpustakaan digital artinya peminjaman buku semuanya sudah berbasis Semua digital. aplikasi semua. Dan guru saya yang kebetulan sekarang sedang cuti, Pak Ervan, beliau yang akan membuat aplikasinya sendiri. Untuk perpus, kemudian kelas juga begitu. Jadi, Kelas 6 juga begitu. rancangan programnya sudah ada ya? Sudah. Kira-kira apa lagi Ibu untuk programnya nanti? Kemudian program kelas digital. Insya Allah kelas 5-6 tahun depan sudah kelas digital. Jadi akan diupayakan mulai dari absen sampai ke pembelajaran semua sudah pakai komputer, internet, insya Allah. Ibu sudah berapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah di 5 sekolah ini? tahun. 5 5 tahun. tahun. Matang sekali ya rencananya ya. Planningnya sudah tertata. Dari apa yang sudah dilakukan hingga Alhamdulillah. planning ke depan sudah tertata. Luar Alhamdulillah. biasa. Terima kasih Ibu Sri. Iya. Kita beralih kepada Ibu Yati. Ibu, dari sekian banyak yang Ibu Sri sampaikan ini sangat detail sekali. Apakah ada evaluasi dan catatan dari Ibu Korwil? Baik, terima kasih Mbak Via ya. Ya. Setelah saya dengarkan kepala sekolahnya, ini memang aktif. Aktif sekali memang. Ya, proaktif, aktif dan sehingga Komunikatif. komunikatif sehingga sekolah ini ya dibilang sudah menonjol dari akademik dan non akademik. Dan tadi sudah ada program-program yang beliau sudah Bocorkan ya? Itu nantinya ada sekolah digital, ada perpustakaan sehingga membuat Perpustakaan aplikasi. Cuma himbauan dari saya nanti ke depannya mari kita tingkatkan sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang menjadi percontohan di Kecamatan Pelengahan. Menjadi center di Jadi Kecamatan center dan Pelengahan. di sini kan SD inti. Jadi di imbas-imbasnya nanti memberikan contoh nantinya sehingga imbas-imbas itu bergerak hatinya untuk melangkah seperti di potoan laut satu ini. Itu harapan Insya saya. Allah. Kalau di akademik non akademiknya memang masih standar. Nanti mungkin dengan kepemimpinan Bu Sri ini nanti akan menjadikan di sini non akademik dan akademiknya akan lebih menonjol lagi. Karena ini perlu penataan, punya program yang banyak Bu Sri ini. Jadi Sangat program-program detail ini nantinya bisa terlaksana. Ini harapan dari saya. Wah, terima kasih Ya. Ibu Kusmiati. Ya. Nah, itu tadi harapan dari Ibu Kusmiati. Semoga Ibu bisa merealisasikan ya. Insya Jadi Allah. meningkatkan karena semua planningnya sudah tertata Ibu. Alhamdulillah. Terakhir Ibu, harapan
untuk kemajuan SDN Poto Anlau 1 ini, baik itu harapan untuk siswa-siswinya, harapan untuk guru-guru, harapan untuk masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi, dan harapan untuk dinas pendidikan. Terima kasih. Kalau untuk harapan murid bagi kami adalah mencetak mereka menjadi manusia yang unggul, yang budi pekerti, yang berarti itu sudah luar biasa buat kami. Itu harapan kami. Jadi output dari sekolah sini adalah anak-anak yang punya mental yang baik, akhlak yang mulia, dan punya prestasi yang baik. Prestasi tidak harus juara 1-2, tapi mereka punya sesuatu yang bisa dijadikan modal hidup dia di masa mendatang. Itu untuk anak-anak. Untuk guru-guru adalah saya selalu tekankan mereka bahwa kita harus kerja dengan ikhlas. Tanpa ikhlas kita akan hitung-hitungan itu tidak jadi sesuatu. Dan tugas guru adalah mendidik dan mengajar. Dan mendidik ini yang menurut kami, menurut saya harus lebih sungguh-sungguh. Butuh keikhlasan, butuh kecerdasan. Karena setiap anak punya karakter yang berbeda-beda. Butuh ketekunan juga. Ketekunan juga harus. Telatenan. Ini untuk guru-guru. Harus telaten. Kemudian keterampilan di juga. kelas 1 ada 2 guru, Ibu. Iya. Di sini ada 2 kelas yang saya kasih 2 guru. Kelas 1 2 guru, kelas 3 2 guru. Ini ada alasannya. Kenapa begitu? Kenapa kelas 3 tidak kelas 2? Kelas 1 gurunya sudah senior. IT-nya beliau kurang mampu sehingga saya kasih 1 guru yang masih muda, beliau terampil dalam IT-nya sehingga kadang-kadang ngajar pakai LCD juga di sana. Jadi 2 guru itu saling berkolaborasi. Kolaborasi. Selain itu, mereka beliau juga dalam pembelajaran, 1 fokus di depan, 1 berkeliling untuk memantau secara individual. 1 dan 3 sama, karena sama-sama senior juga di sini. Kelas 2 masih muda, walaupun GTT saya biarkan sendiri dengan pantauan saya tentunya. Paling saya kan ada CCTV, bisa memantau semua yang ada di sini. Alhamdulillah. Ya. Jadi Ibu Sri ada di SDN Poto Anlau 1 pilihan yang tepat ya, Iya, berarti ya? pinggir jalan, dia inti lagi. Ya. Membawa berapa imbas ini? 7. Ini ketua gugusnya. Ya, bisa dilanjutkan untuk harapan tadi. Tadi harapan ke wali murid. Untuk wali murid, alhamdulillah. Mulai saya di sini, saya sudah bisa menjalin hubungan yang sangat mesra dengan beliau semuanya. Dulu katanya tidak pernah ada komunikasi yang intens, kalau sekarang saya selalu ada. Setiap awal tahun saya adakan rapat evaluasi yang sudah jalan dan program yang akan datang. Itu saya sampaikan pada beliau. Termasuk keuangannya saya sampaikan bahwa sekolah kami bosnya sekian. Itu selalu kami sampaikan kepada komite dan kepada wali murid. Transparan ya? Sangat transparan, sangat transparan. Bahkan untuk keterlibatan wali murid juga sangat luar biasa di sini. Bahkan yang kerja bakti, mereka ikut kerja bakti, ada acara mereka melibatkan secara penuh. Alhamdulillah Mbak, tidak kurang-kurang untuk dari masyarakat, tidak kurang-kurang alhamdulillah. Wali siswanya juga ya Bu? Ya, dari pondok juga luar biasa ke kami. Baik. Alhamdulillah ya. Kalau harapan pendidikan sudah banyak yang mereka lakukan ke kami, alhamdulillah. Ini 4 kelas juga ini bantuan dari dinas. Terima kasih banyak pada Bukus dan pada dinas. Ini 4 ruangan ini sudah. Kemudian kerumbuk juga bantuan dinas, tidak kurang-kurang Mbak. Kamar mandi ya? Kamar mandi juga dari dinas juga, alhamdulillah. Terima kasih Ya, Ibu Sri. alhamdulillah. Terima kasih Ya. Ibu Kusmiati. Baik, ternyata Radar Madura TV itu tadi perbincangan saya bersama stakeholder pendidikan di Kecamatan Pelengahan. Seru sekali ya, banyak sekali inovasi yang Ibu Sri lakukan di SDN Poto Anlau 1 ini. Semoga apa yang Ibu Sri harapkan untuk kemajuan SDN Poto Anlau 1 ini bisa terrealisasikan ya Ibu ya. Amin, amin. Saya Terima Mia Sofia kasih. pamit undur diri. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kami bertiga, salam lensa pendidikan. Saya Mia Sofia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.